Ada satu nikmat yang tidak semuanya Allah berikan kepada hambanya, melainkan nikmat itu yang dipilih sama Allah, itu yang dikasih. Kita dikasih sehat, dikasih umur biasa, dikasih iman Islam biasa juga. Katanya iman Islam nikmat paling besar. Banyak orang yang imannya keluar. Ya, nikmat yang paling besar bagi seorang hamba Allah, bagi kita bisa duduk di majelis ini. Itu yang paling gede. Kita lihat berapa banyak, baik teman kita, saudara kita, keluarga kita, bisa dia melangkah ke satu tempat majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, satu saat tidak ngapa-ngapain, ya, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat Jumat. Jadi nikmat bisa duduk di majelis ilmu itu melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudillahu bi khairin yufaqihuddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah taala orang itu menjadi baik, menjadi ahli syahadat, pasti dikasih pahaman agama. Mana bisa paham agama kalau kita nggak duduk di majelis ilmu? Jadi bisa kita paham agama, kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, antum mudah langkahnya datang kemari. Duduk di majelis ilmu. Banyak orang yang imannya keluar. Ada yang keluar dengan perbuatan imannya, ada yang keluar dengan perkataan. Kenapa? Karena jahil, nggak ngerti ilmu. Kalau kita paham ilmu, ya mungkin kita bisa bertahan iman kita sampai akhir hayat kita. Pulang rahmatullah membawa iman. Kalau kita mati atau pulang rahmatullah dengan membawa iman, katanya itulah orang yang paling beruntung hidup di alam dunia. Al-maut rahatul mu'min. Meninggal kita nggak mikirin apa-apa lagi. Ya, kita nggak mikirin ini, mikirin itu. Kalau sekarang kan pikiran kita nih, kalau kata orang Betawi, belibet ya. Belibet. Iya, ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa. Tapi kalau kita mati dalam keadaan beriman, semua baru kita tahu ini nikmatnya di alam kubur. Dengan cara apa? Untuk majelis ilmu. Tadi kita awalin, kita baca Al-Ratib, baca Maulid, Masya Allah, luar biasa. Hampir lagi nanti dibaca kitab. Nah, jadi ini yang di akhir-akhir zaman ini banyak sekali yang Allah tidak pilih dia menjadi orang ahli khair. Ya, kenapa? Bisa duduk majelis ilmu. Kalau dia bisa duduk di majelis ilmu, beruntung yang luar biasa. Kita melangkah dari rumah ke sini, setiap langkah dihitung Allah Ta'ala amalnya. Pulang begitu juga, orang pulang dari belajar ilmu katanya semua dosanya kecil besar terangkat habis. Andai kata sampai itu aja, aku ada gitu. Makanya nggak gampang duduk di majelis ilmu, susah, ya. Ya memang udah banyak yang Nabi katakan Allah umat ini hancurnya umat dengan dua perkara. Targil ilmin wajah asma. Ninggalin majelis ilmu, kumpulin duit pagi sore, duit kita kumpulin, udah kumpul kita nggak bawa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ana yakin kita duduk saat malam ini insya Allah diberikan taufik hidayah Allah. Terus kita di mana ada majelis ilmu yang kita anggap ini bisa mendidik kita, mengajak kita pada jalan redhonya Allah Ta'ala, hadirin. Ya, hadir di majelis ilmu mahal. Kata Allah, siapa orang yang mau dunia beserta isinya, disuruh ngapain? Dunia ambil isinya, itu mau dapat sholat belum tentu.
haji belum tentu. Cuma duduk di majelis ilmu, dunia sama isinya dikasih sama Allah Ta'ala. Untung aja kita nggak ditubrokin dunia ya. Kalau ditubrokin kagak kuat, ternyata kenapa gitu kan? Iya, tapi kita dikasih untuk orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang dipilih, dikasihnya dunia dengan rahmatnya Allah. Kalau sudah dikasih rahmat Allah Ta'ala, hidup kita tenang. Nggak ada lagi dunia yang kita pikirin jadi susah, nggak ada. Kita pengen ini, datang rahmat Allah. Ya, jadi insya Allah antum semua selalu dapat rahmat Allah Ta'ala. Iman Islam kita dipelihara ya. Sampai kita akhir hayat kita bawa iman. Itu yang paling kita mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita berkah duduk di majlis ilmu, duduk di majlis al-hadi yang saat ini kita buka, insya Allah senantiasa rahmat Allah pada kita ya. Kesehatan diberi, umur kita dalam taat ya. Ulang rahmat Allah di akhir hayat kita bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Nah, cuma sekedar itu aja yang saya bisa sampaikan pada jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala majlis kita ini mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Segala macam apa yang kita hajatkan dikabul Allah Ta'ala. Kesehatan, segala macam keluarga kita dalam keadaan senang ya, mutmainnah, kita tenang, kembali pun kita membawa iman ya. Nah, kurang lebihnya itu yang saya dapat sampaikan. Sedikit kita akan Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah atas limpahan taufik hidayah nikmat sehat walafiat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis taklim al-hadi dan merangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus pada Sayyidul Walid orang tua kita Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Sayyidul Walid Habib Abdul Ghani Al-Haddad, para adat lainnya, orang tua kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Nyambung bacaan kitab Sulamut Taufik seperti apa yang ditandai di sini. Kita masih dalam rangka membahas arkanus shalah. Di sini masuk bahasan bahwasanya di antara rukun salat ar-rabi' asyar at-tasyahhudul akhir. Kita diwajibkan di saat sholat untuk membawa rukun-rukun sholat, di antaranya at-tasyahhudul akhir. Tasyahud atau tahiyat. Ya, ada yang bilang tasyahud, ada yang bilang tahiyat. Dibilang tasyahud, kita ngucapin asyhadu. Ngucapin tahiyat, emang kita baca at-tahiyat, ya. Dimana lapasnya antum sudah hafal semuanya karena emang setiap hari kita baca. Namun kalau nggak diperhatiin ada beberapa yang kelewatan sehingga membuat luput itu rukun tasyahud. Kalau tasyahudnya kagak sah, maka sholatnya jadi kagak sah. Ar-rabi' asyar at-tasyahhudul akhir fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyat. Ya, jadi alif samsiah dibaca at-tahiyyah. Ya-nya itu pakai tasdid lagi. Kadang-kadang kita kagak baca at-tahiyyatul. At-tahiyyatul. Ya, padahal ditarik lagi at-tahiyyatul mubarakatus. Yang kagak ngaji nggak tahu. Ya, dihafalin dari TK dulu. Ya, nggak diperhatiin dia punya tasdid, nggak hafal lagi sama gurunya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini adalah satu ucapan di mana dalam kitab Ad-Durrul Yatimah dijelaskan ini bunyi asal at-tahiyyat itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sidratul Muntaha di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, Nabi bareng sama malaikat Jibril, ya, dipandu pakai kendaraannya yang istimewa buraq namanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sendirian. Akhirnya Jibril diajak, sir ma'iya Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, fasir anta wahda, jalan engkau sendiri wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, lahu maqamun ma'lum, kami di sini memiliki batas yang sudah diketahui, tidak boleh kami lewat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak terus malaikat Jibril karena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala
siapapun, walaupun Nabi Muhammad SAW merada gemeter juga. Ya, sampai akhirnya apakah ini disebut kekasih meninggalkan pada detik-detik terakhir. Tapi malaikat Jibril emang nggak bisa. Tapi karena permintaan Nabi Muhammad datang juga malaikat Jibril itu. Sampai melangkahkan satu, dia punya langkahnya, akhirnya kada yahrik, ya, sampai cahaya yang begitu hebat membakar malaikat Jibril. Hatta zaba, sampai malaikat Jibril yang digambarkan dalam kitab Baqaul Ahbar begitu hebatnya, begitu perkasanya, ketika hampir melewati batasan yang sudah dibatasi, malaikat Jibril zaba wasabrak hatta kal usfur. Beliau itu sampai mengecil, sampai dalam kitab Ad-Durrul Yatimah dikatakan kalau malaikat Jibril itu kecilnya kayak burung pipit. Ya, haibah wa jalal min Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril berubah begitu. Ya, namanya sifat manusia ada perasaan takut juga. Tapi malaikat Jibril fa'asyara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qul ya Muhammad at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Diajari nama malaikat Jibril untuk baca at-tahiyyat. Kalau nanti engkau sampai ke maqam khitab, ucapkanlah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Segala penghormatan at-thayyibat yang baik-baik al-mubarakat lillah untuk Allah. Diajari, ya, untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW. Ada malaikat Jibril aja, tapi emang bukan yang dikhususkan untuk berjumpa kepada Allah, tetap ya mengalami peristiwa yang seperti itu, mengecil ke dalam kitab katanya. Karena haibah wal jalal min Allahi Subhanahu wa taala. Sampai diucapkan aman Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan malaikat Jibril, terdengarlah ya sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibalas salam lagi Allah Subhanahu wa taala daripada penghormatan tahiyat Nabi Muhammad pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keistimewaan itu, jawaban salam dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingat umatnya. Ya, Nabi ingat umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi ajak setiap umat yang soleh yang mau ngikutin untuk mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ya di kiwamil aras, di seluruh penjuru aras menyaksikan begitu hebatnya maqam Nabi Muhammad. Mereka berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu hebat runutan sholat kalau kita ngerti, ya, dia baca dengan khusyuknya, dia tahu riwayat demi riwayat kedudukan Nabi Muhammad, maka salawat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu itu semuanya enak kita kerjakan. Ya, jadi selama ini yang kita kerjakan hanya formalitas. Kita sebagai umat Islam menjadikan sholat itu rukun, mesti dikerjain sebagai yang agama. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan guru kedekatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat dirasain begitu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillah bis-sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sampai situ doang udah tahiyat tuh. Tapi begitu hebat itu dia punya riwayat. Ya, makanya orang-orang dulu kalau lagi keadaan enak, ya, keadaan enggak gimana, pokoknya enak enggak enak, kalau udah datang sholat luar biasa enaknya. Makanya orang dulu kalau dengar azan diucapin apa? Alhamdulillah udah azan. Kalau orang sekarang ya udah azan aja tuh kata cepat banget. Ya, baru tadi johor udah asar aja. Kalau orang-orang yang tahu nikmatnya sholat karena dia tahu bagaimana asbab dia sholat, kira ya, karena sholat itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW punya maqam yang luar biasa. Ya, cukup deh segitu aja deh, karena yang udah lewat udah 10 perut udah goyang katanya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyat, ntar nyambung lagi ame sholawat ame salam. Ya, itu dianggapnya 3 rukun tuh. Ya, cuman tahunya kita karena dempetan dianggapnya 1 rukun, tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Padahal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 1 rukun. Ntar disambung lagi sama salawat pasal yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan sampai pada umurnya ini.